tidak terasa kita sudah seumur ini. Ya. Dan Nabi pun mengingatkan kita itu dalam perjalanan hidup itu tidak ibadahnya seperti musafir. Dan sekarang kita ini sedang musafir. Ya. Selesai urusan baliklah. Kita berjalan hari Selasa siang, nanti insya Allah kembali kalau Allah mudahkan hari Jumat. Habis itu selesailah safar itu. Begitu cepatnya. Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah di dunia kamu seperti orang yang musafir atau orang yang asing ya. Yang terasa sebentar saja sudah balik gitu. Kemarin kita kecil, kemarin kita masih asyik ya dengan anak-anak, dengan kawan-kawan main bola, karena sudah begini. Bahkan kita sebagian sudah punya cucu ya. Dan terasa perjalanan hidup ini. Makanya kesadaran terus-menerus untuk memperbaiki diri, untuk mendorong ke arah kebaikan, untuk melawan pengaruh setan, itu tidak boleh berhenti. Kerja setan 24 jam. Kerja kita juga menangkal setan 24 jam. Sebab kalau kemudian kita kalah, berarti kita apa? Akan menuju ke arah pengaruh setan. Tapi kalau kita menang, justru pengaruh setan itu kita lemahkan, kita berjalan menuju Allah. Karena hari ini manusia itu terbagi menjadi 3. Ya. Ada manusia mukmin yang sadar dia sebagai hamba Allah, sehingga dia menunaikan kewajibannya kepada Allah. Selalu dalam kebaikan-kebaikan. Imma hablum min Allah atau hablum minan nas. Dia lakukan itu terus menerus. Yang kata Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau orang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan dirinya dengan apa? Keburukan. Maka kata Imam Syafi'i, sibukkanlah kamu dengan selalu kebaikan itu. Kalau tidak, setan akan mengisi dengan keburukan. Makanya ngelamun saja nggak boleh, ya kan? Apalagi berbuat sia-sia. Ngelamun aja jangan. Karena ketika orang itu ngelamun, masuklah setan. Jadi masalah waspada. Jadi kewaspadaan itu bukan saat bertanding aja. Ini sekarang sedang pertandingan terus menerus kita melawan setan ini. Makanya kesadaran itu penting untuk selalu mengingatkan. Itulah kenapa kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan nasihat itu bukan hanya sekedar dalam ceramah, tapi dalam perjalanan, dalam kehidupan. Kita ambil pelajaran-pelajaran. Ya. Coba kita hari ini kayak orang kaya raya, ya tinggal di villa, lihat Solo dari atas, mengalami rasa dingin. Meskipun kita nggak memiliki villa ini, tapi Allah jadikan kita ini kaya, luar biasa. Alhamdulillah kita makan enak, jamu sana sini luar biasa. Antum lihat orang yang kaya ini kan, semalam menghampiri kita, ya di restorannya itu, lihat orang sederhana. Bahkan orang itu punya villa paling hebat di atas itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia siapkan anaknya jadi ustaz. Datang anak kepada ketemuan, itu anaknya ustaz. Dia bilang ini the prince ini Pak Walid Ahdi ini generasi belajar bapaknya. Inilah orang yang benar itu. Dunianya, anaknya, keluarganya, hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya dipergunakan untuk taat kepada Allah. Ya, dia nggak membanggakan penampilan biasa, tapi orientasinya benar gitu. Anaknya disiapkan. Jadi anak lihat itu, masya Allah, awal itu anaknya. Nggak kelihatan anaknya orang kaya.
biasa aja. Dia guru ngajar, luar biasa. Bahkan bapak itu bersama dengan Ustadz membuat pesantren bawah itu, luar biasa. Itu pelajaran buat kita kan. Mungkin kita nggak punya harta sebanyak dia, tapi perhatian dia memberikan kesempatan kita tinggal di sini. Ya, dia bikin pesantren, dia nyiapin anaknya, itu suatu pelajaran penting buat kita. Nggak perlu harus ceramahkan itu ya, kita ambil pelajaran luar biasa. Beruntunglah orang yang seperti itu, karena hakikat hidup ini kan semuanya usia, mau harta mau apa. Kata Allah pada ayat ke-77 surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kamu gunakanlah semua potensi yang kamu miliki dalam kehidupan dunia ini untuk membangun akhiratmu. Prioritas utama itulah visi hidup. Dan inilah yang diabaikan oleh banyak orang. Orientasinya cuman cari hidup, cari kesenangan, atau jalan-jalan foya-foya, tidak tahu arah itu. Dan orang-orang seperti ini apa antum tahu apa kata Allah? Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Tidak kamu lihat orang-orang yang jalan terbalik dia, kaki di atas kepala di bawah. Gimana kalau sampai tujuan dia? Kenapa dia nggak tahu tujuan? Makanya hidupnya hanya foya-foya, senang-senang, cuma cari cuan, apalah itu. Tidak tahu tujuan. Memang betul kita butuh uang, kita butuh menata kehidupan, tapi itu bukan utama. Itu hanya sarana. Tujuan utama itu bagaimana kita selamat akhirat itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan dari kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan kita pelajaran dari perjalanan ini kan luar biasa. Antum lihat anak-anak muda, kan? Luar biasa mereka itu, yang di pesantren, yang ikut daurah, yang nyambut kita, anak muda-muda, masya Allah, dari berbagai daerah. Ya, mereka itu untuk apa lakukan semua itu? Ya, dalam rangka untuk menata hidup supaya menjadi akhirat. Tapi lihatlah di luar sana itu orang-orang yang mengejar dunia, lupa dengan tujuan akhiratnya, tenggelam dengan kemaksiatan, tenggelam dengan pelaku-pelaku menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang kita dipilih menjadi hambanya dan sadar sebagai hamba untuk senantiasa berjalan menuju Allah. Fabai'un nafsah, jual dirimu, kata Nabi, jual dirimu untuk Allah. Kita ini sedang tertransaksi sama Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman ini jiwa dan hartanya untuk diberikan surga. Kita bukan cuma ngasih duit recehan, kita bukan cuma memberikan waktu sekedarnya, kita bukan cuma hanya membutuhkan waktu sholat berapa sih, 5 kali sehari itu. Tapi ini adalah transaksi jual beli, all out. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan cuma sholatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Itu kan satu transaksi jual beli all out itu. Totalitas. Luar biasa. Nah, kalau itu bisa kita lakukan terus-menerus dengan penuh kesadaran, tidak diganggu oleh setan, maka kita jalannya tegak menuju Allah. Langkah demi langkah terus ke depan sampai kita berjumpa sama Allah. Tapi kalau kemudian ikuti pengaruh orang kafir, maka jalan terbalik kita. Kaki di atas tadi. Kakinya di atas, kepala di bawah. Atau seperti orang munafik itu, jalan satu kaki. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabal khair ma'na bih. Wa in asabatul fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin.
Itu orang munafik ya, dia berjalan dengan satu kaki. Ya. Kalau dapat kesenangan, wah senang dia, dapat duit, dapat sehat, senang dia ya, bersama keluarganya kan. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kesalahan, berbalik dia salahkan Allah, dia apa kecewa dalam hidup begini begitu, miskin. Kenapa? Tidak tahu arah hidup. Dan gak ada orang senang terus dalam hidupnya, juga gak ada orang susah terus dalam hidupnya. Itulah ujian hidup, itulah kehidupannya. Maka dikatakan ujian hidup, ada ujian kesenangan, ada ujian keburukan. Kata Allah pada ayat 35 surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kalian terakhir batasmu itu sampai kematian itu. Dan selama hidupmu kamu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Gak mungkin buruk terus, gak mungkin baik terus. Ya, kadang sakit, kadang sehat, ya, kadang bokeh, kadang apa? Punya, ya. Kadang sibuk, kadang kesepian. Begitu hidup ini. Seorang bapak-bapak jenderal cerita sama saya. Gimana ceritanya bapak kok sekarang jadi rajin ke masjid? Kata dia, selama hidup saya tidak tahu arah hidup. Sampai saya diuji oleh Allah, istri saya meninggal dunia. Goncang hidup saya. Jenderal ini, goncang hidup saya. Namanya selama ini hidupnya menggantungkan sama istrinya. Atau kemudian mungkin istrinya terlalu baik dalam merawat dia kan. Ketika meninggal, siap. tinggal satu kaki deh. Ketika meninggal kan tinggal satu kaki. Bahkan ada orang seperti Habibie mengatakan, aku ditinggal Bu Ainun seperti rohku lepas katanya. Itu karena kedekatan gitu. Karena ketergantungan, ya. Kata si jenderal itu, setiap hari saya jalan kaki terus waktu keliling komplek, lihat kanan kiri nggak jelas arahnya itu apa. Selama 3 bulan. Kata si jenderal itu, 3 bulan saya keliling komplek kayak orang nggak berarti. Padahal dia seorang jenderal. Sampai setelah 3 bulan mau masuk rumah dengar azan. Ada suara di dalam batin ini. Penuh itu azan tuh. Datang ke masjid tuh. Sejak itu sampai sekarang saya ke masjid terus. Dan sekarang Allah kasih dia istri yang baru. Itulah hidup. Ya. Makanya jangan merasa nggak diuji. Pasti ada ujiannya. Cuman tunggu aja waktunya. Kadang-kadang kita ini terburu-buru ya. Kok saya nggak diuji kok saya bilang sabar. Semua itu sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya kalau kita lihat orang-orang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat itu, ya Allah, alhamdulillah kita tidak mengalami seperti itu. Yang cacat tangannya, cacat kakinya, cacat matanya, ya yang stroke kayak macam-macam. Alhamdulillah kita kasih kesehatan, makan nikmat. Kemarin itu ada pelajaran penting. Ada ibu-ibu miskin memberi hadiah ke kita. Tahu kita mau jalan bersama, dikasih kue, dikasih kebab gimana gitu. Ibu-ibu itu saya lihat ibu-ibu yang bukan yang udah have gitu, bukan yang subhanallah. Luar biasa. Artinya bukan hanya orang kaya yang kita lihat mereka bersedekah seperti kita di Jamin Villa ini, tapi ada juga orang miskin dia sedekah juga. Apa nggak malu kita sama orang kayak gitu? Ya. Allah berikan kita masya Allah, mungkin punya rumah, punya ini, punya usaha, masa kita masih pelit aja. Coba lihat orang dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Makanya dalam pelajaran hidup ini luar biasa. Nah, kadang-kadang nggak kita baca di buku itu ya.
Nah, ini pelajaran penting dalam perjalanan ini luar biasa. Ada bapak-bapak mana datang dari awal itu saya berangkat itu dia WA terus. Datang kemarin malam pertama itu dia kepingin menjamu kita. Minta insya Allah besok malam, nanti malam kita makan di rumah dia. Dia siapin sama keluarga kita tengkleng. Kita tawari kemarin mau yang ringan atau yang apa, yang berat. Dia ingin menjamu kita luar biasa. Saya belum pernah ke rumahnya, saya belum kenal banyak sama orang ini. Tapi dia ingin menghormati kita, menjaga kita. Untuk apa? Dia cari tahu. Luar biasa. Nanti besok subuh nanti kita lihat bagaimana teman-teman itu mengumpulkan dana untuk ngasih makan orang. Namanya cuma berkah itu, bahkan banyak orang yang kasih makan dalam mereka. Terus kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena kalau bisa dalam kebaikan itu jangan kalah sama orang lain. Jadi kaidahnya itu hidup ini begini. Kalau urusan dunia kamu lihat di bawah, ya Allah, ya yang tidur di bawah kolong, ya. Apalagi kalau antum lihat anak-anak pang ya. Saya membina anak-anak pang. Anak pang itu anak-anak yang apa ya, tergeser dari kehidupan. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari keluarganya atau orang lain. Anak-anak yang merasa terbuang karena dia nggak diperhatikan, akhirnya dibikinlah itu rambutnya gak karu-karuan, terus bertato, ininya anting-anting, terus bertato. Sebenarnya itu semua mereka ini minta perhatian. Dan mereka berkumpul dengan teman-temannya. Dan saya lihat mereka bukan orang yang jahat, mereka orang baik. Cuma nggak tahu arah hidup dan nggak punya kemampuan hasil ekonomi. Kumpul sama teman-temannya, makan bareng, ngobrol bareng, senang bareng, susah bareng. Karena mereka nggak tahu arah, kadang-kadang ada yang kasih minuman, minum juga deh, minuman keras, minum juga, mabuk juga deh, karena nggak tahu arah. Dan yang penting nggak punya ilmu. Karena nggak tahu arah, nggak punya ilmu, ya udah ke bawah angin deh. Kemana angin dapat dia jalan begitu deh. Kasihan mereka. Kemarin salah satu anak itu menikah. Saya khutbah nikahnya. Anak itu, anak muda, tapi akan terselamatkan. Sholat jamaah, masya Allah. kembali normal. Dia terus dagangnya tuh sepatu bekas. Dia beli dari Thailand, sini. Alhamdulillah, kasihan dia kembali normal itu. Tadinya lapang. Nah, terus siapa yang memperhatikan anak ini? Orang tuanya nggak perhatian, lingkungannya nggak perhatian. Nah, mereka ini perlu dirangkul. Mereka ini manusia juga. Antum lihat di barat sana, mungkin juga di Indonesia, bagaimana orang-orang itu mengurus kucingnya sampai ke salon. Ngurus anjingnya itu tidur bersebelahan. Ya, ada dokter khususnya. Ini makhluk apa ini? Makhluk gak berarti, kan gak punya akal. Diperhatikan luar biasa mereka. Sementara manusia dibiarkan dibunuh, digenocide, ya, ditelantarkan, bahkan dicelakakan. Antum lihat berapa banyak perusahaan-perusahaan yang melemparkan jenis-jenis apakah lewat udara atau lewat buangan-buangan limbah, mencelakakan banyak orang. Itu ada banyak daerah itu perusahaan itu bikin orang susah napas. Limbahnya merusak kehidupan manusia, ekologi dan sebagainya. Mereka hanya cari duit. Pencemaran udara. Pencemaran luar biasa. Antum di Jakarta itu 70% itu ada pencemaran. Makanya 70% orang Jakarta itu
mengidap apa? ESPA. Kita dulu sering mengadakan pengobatan gratis buat masyarakat Jakarta yang terpinggirkan. Kita bikin kerjasama sama Yaksi, dokter-dokter itu. Dari hasil laporan dokter-dokter itu 70% itu ESPA. Kenapa? Gangguan pernapasan. Ya, antum nggak terasa, antum pakai mobil enak, tapi apa? Asapnya dihirup oleh banyak, mencelakakan banyak orang. Luar biasa. Baiklah manusia ini. Kehidupannya itu saling berpengaruh seperti itu. Tapi bukan itulah yang menjadi tujuannya. Bagaimana kita kembali kepada Allah dan kita selamat. Yang paling mengagetkan itu pernyataan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan orang awam, secara agama. Dia bilang apa? Ukuran sukses itu kalau masuk surga. Benar itu orang. Bukan sekarang kamu punya rumah, punya duit, punya anak, bukan sekarang. Kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, kamu dibatasi dengan kematian. Itu diingat selalu. Kamu dibatasi dengan kematian. Persiapkan itu. Karena kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang bisa melewati neraka, berarti setiap orang ini akan pasti melewati neraka. Kita bisa lewati neraka, masuk ke dalam surga, itulah arti kamu sesungguhnya menjadi orang berhasil. Sukses itu. Kalau sampai di surga itu. Nah sekarang kan kita masih lagi berjalan berusaha bagaimana kita meraih surga. Lah cita-cita cuma damkar. Ya tidak cuma urusan dunia, kiamat. Ya, bagaimana masuk surga itu? Nah, itu hakikat keselamatan, kesuksesan yang sebenarnya. Kadang-kadang Allah bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah kalau ngomong yang benar. Dah, satu aja. Kalau ngomong yang benar, kendalikan lisan. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kita jaga ngomong yang benar aja, Allah akan perbaiki amal. Pasti amalmu bagus. Karena mulut ini juru bicara ini. Ya, juru bicara ini. Apa yang ada di hatimu, itulah yang ada di mulutmu. Karena kalau belum melihat orang itu, orang kalau dia nggak bisa dinilai. Kalau dia ngomong, baru tahu kita apa isi hatinya dia. Kualitas orang itu kapan ketahuan? Kalau dia ngomong. Oh ini orang berilmu, ini orang berisi, oh ini orang ikhlas, ini orang sombong, ini orang begini. Di atas semua ada omongan. Kalau dia diam nggak bisa dinilai. Ya. Kita nggak bisa nilai ustadz-ustadz yang diam-diam itu. Bisa jadi mereka lebih hebat dari kita nggak tahu. Nanti ada yang hafal Quran, ada yang tahajud, ada yang sedekah. Dan yang saya temukan, orang yang ketika meninggal baunya wangi itu orang yang suka berkhidmat, mau minum apa, mau makan apa, memperlu apa. Orang-orang seperti ini titipan orang lain kan kayaknya nggak berarti, tapi di balik itu dia memberikan manfaat kepada orang lain. Di saat orang itu membutuhkan, dia haus kasih minum, dan dia lapar kasih makan. Kadang-kadang nggak terasa dia kita dibijiti sama dia. Ya jangan dianggap itu perbuatan kecil. Kata Nabi, aku melihat seorang di surga gara-gara cuma menyingkirkan gangguan di jalan. Sebenarnya baik. Subhanallah. Makanya kesadaran kita ini penting terus ditumbuhkan. Terus berbuat baik sekecil apa. Ya. Barakallahu
memang apa namanya, lebih banyak kita long life education ya. Jadi pelajaran dari kehidupan itu jauh lebih meresap, jauh lebih apa dihayati daripada hanya sebatas baca buku, daripada teori-teori ya. Ini praktek langsung. Adalah Ustaz nanya satu lagi. nggak selesai dulu. Oh ya. Jadi itu satu apa namanya, hal yang harus selalu kita sadari. Jadi gunakanlah waktu kita semaksimal mungkin untuk kebaikan, dan jangan lupa juga kalau ketemu orang soleh bilang doain saya, jangan lupa doain saya. Itu kadang-kadang sepele, nah, kita nggak tahu di balik itu bagaimana dia mendoakan kita. Kemarin ada ibu-ibu datang ke rumah saya udah puluhan tahun nggak ketemu ibu ini. Ternyata ibu ini sudah jadi ustazah. Kemudian datang ke rumah saya memberitahu Pak Ustaz, saya mengajarkan ibu-ibu jamaah tentang doa-doa. Ini kitabnya Pak Ustaz. Dari awal sampai akhir saya ajarkan doa kepada ibu-ibu ini. Ketika Pak Ustaz masuk penjara, kami terus mendoakan Pak Ustaz. Saya tidak pernah tahu itu. Makanya di balik kehidupan kita ini banyak orang kayak gitu. Alhamdulillah, kalau kita masih didoakan oleh orang lain itu insya Allah kebaikan. Silakan Pak. Ya, Ustaz. Menarik memang bicara Pak Ustaz ya. Banyak mulai dari awal kemarin kita datang ke sampai di hotel, mulai dari mukadimah aja saya sudah merasakan manfaat begitu banyak Ustaz. Di antaranya Ustaz mengajarkan bersedekah ya. Insya Allah anak tanamkan di dada buat bawa ke rumah lah ya. Ajarin anak-anak itu baru mukadimah ya kan. Andaikan ketika sekaratul maut mau malaikat mencabut, minta diperpanjang aja waktu sebentar, hanya minta sedekah itu yang untuk sampaikan. Insya Allah Ustaz, kita akan ajaran anak dari dini sedekah, luar biasa itu barusan juga banyak. Nah yang anak mau tanya Ustaz, oh ya sedikit agak disambungkan ketika Pak Ustaz juga guru kita guru kami ini lagi diuji kemarin di penjara ya, sidang ya Pak Haji Sino ya. Insya Allah kan juga mendoakan Ustaz. Sama sebenarnya Ustaz. Diam-diam kami juga doakan Ustaz. Pak di sini luar biasa nih. Kalau kami nggak bisa berbuat banyak, tapi doa insya Allah Ustaz. Bukti kecintaan untuk guru lah ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, jadi gini, yang mau tanyakan tadi sebenarnya gini, setiap laki-laki itu pemimpin, terutama pemimpin rumah tangga. Saya contohkan saya akan adalah imam di rumah, pemimpin. Saya tunjuk sama istri dan anak saya mau bawa kemana, konsep Islam, konsep kita yang kita dapat dari Pak Ustaz juga. Tadi ujungnya kan sukses itu akan masuk surga semuanya. Nah, jikalau perjalanan hidup ini kayak saya udah umur 50, perjalanan ujian itu sangat banyak Ustaz. Ujian ini udah pasti, semua orang pasti diuji. Kalau nggak salah dan ini kan orang beriman itu pasti diuji, betul Ustaz ya? Kalau belum diuji belum dikatakan beriman, sampai seperti itu ayat Ustaz ya. Nah, aneh udah alhamdulillah sama sih udah diuji. Semoga ujian kedepannya tentu tidak berat lagi, mungkin insyaallah makin bisa menerima ujian itu. Pak di sana saya udah cerita, cuma yang lain
kawan belum Pak ya. Dasar Ustaz ujian tak mudah. Nah, ketika diuji yang anak rasakan, anak lepas Ustaz. Lepas lupa saya sama Allahnya. Lupa saya Ustaz. Ketika diuji itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu saya lupa Ustaz. Saya lupa Ustaz. Nah, ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya seluruh anak kan. Kembalikan ke Allah, udah selesai, udah sudah sebesar apapun yang kita sedihkan, yang saya kehilangan, yang saya lupa saya Ustaz. Nah, semoga itu tadi apakah benar Allah akan ampuni dosa-dosa saya itu. Mestinya saya cepat tangkap ketika diuji besar, goncang, kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja udah dulu, kembalikan Allah, udah selesai, udah. Banyakan ke masjid, tentram hati saya. Saya lari ke masjid Ustaz insyaallah. Salah satu yang saya udah lama lakukan dari dulu itu, saya kan one baca Quran aja dulu, pernah sih kamu sadar itu. Ternyata ketika diuji saya coba lakukan itu, hati saya juga terobati Ustaz. Obat Ustaz, luar biasa saya dapat itu, mengalahkan yang luar tadi itu, tenang hati saya, Masya Allah. Itu Ustaz. Jadi apakah hikmah yang ujian itu untuk mengkonter ujian kembali ke Allah itu gimana ya, cepat-cepat balik lah gitu. Nah, itu kemarin saya lupa Ustaz, lupa. Yang timbul adalah emosi, marah, setan yang mendominasi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Semoga nanti kan pasca saya berpulang berhaji ini, harapan saya kan mendapatkan haji yang mabrur Ustaz. Mabrur. Bisa saya jaga sampai akhir hayat Ustaz. Itu Ustaz doanya. Sedikit cerita ujian untuk saya Ustaz ya. Itu hikmahnya saya dapat tuh terlambat saya Ustaz. Apakah Allah ampuni gitu. Itu Ustaz. Kasih. Ini saya perlu jelas, ujian apakah termasuk kekurangan dari kita pribadi? Kok banyaknya ujian Ustaz maksudnya? Ujiannya berturut-turut, apakah termasuk azab atau Allah sayang terhadap hambanya gitu maksudnya? Ya, jadi ada ujian, ada hukuman. Ujian ada hukuman. Kalau hukuman itu karena dosa, kalau ujian karena keimanan. Semakin iman itu meningkat, dia akan semakin besar ujiannya. Makanya kata Nabi, ujian terbesar itu dialami oleh para nabi. Memang antum lihat nabi-nabi gak diuji. Ada diuji dengan istrinya yang tidak taat sama Allah, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan bapaknya, ada diuji dengan pamannya, ya. Ada diuji dengan tubuhnya yang sakit, ya. Ada diuji dengan hartanya, semua ada itu. Nabi Daud sama Sulaiman itu raja dengan kekayaannya, dengan banyak istrinya, itu ujian semua itu, dengan kenikmatan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, 16 tahun dia nggak berdaya begitu, ujian penyakit. Nabi Nuh diuji dengan istrinya, dengan anaknya, si Kanaan. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya, dengan masyarakatnya. Luar biasa ujian. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa manusia mengira mereka itu mengatakan beriman kemudian tidak diuji? Kami telah menguji umat yang terdahulu, sehingga jelas benar nggak itu imannya, atau dia hanya pembual saja dengan imannya itu. Itulah menentukan ujian. Sekolah jadi uji supaya dapat ijazah. Ya. Makanya ijazah palsu dipermasalahin karena kayak gitu ujian itu. Ya. Makanya jangan pernah berpikiran kita hidup ini sepi dari ujian. Ujian itu bisa dua, bisa kesenangan, bisa kesusahan. Selama ini kan orang menganggap ujian itu cuma kesusahan.
Kesehatan kita itu ujian, istri anak kita itu ujian, ya, harta kita itu ujian. Itu ujian kesenangan, juga ada ujian kesusahan. Ujian kesenangan maksudnya supaya bersyukur, ujian kesusahan supaya bersabar. Itu kata kunci itu. Nah, ketika kita lalai, kenapa? Kita lupa, kenapa? Setan. Kita lupa itu wama anzalillah syaitan. Kalau orang lupa itu pasti sebabnya setan. Memalingkan kita dari Allah. Pada ayat ke-36 surat Az-Zukhruf Allah katakan, wama ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya, siapa yang lalai dari Allah, berpaling dari Allah, maka pasti itu ada pengaruh setan. Menjadi pendampingnya, menjadi penasihatnya, menjadi apalah itu, korinnya itu. Setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Siapa saja yang memalingkan kita dari Allah itu pasti setan. Apakah istri kita, apakah anak kita, atau kawan kita, atau siapapun dia. Atau jin yang ada dalam diri kita, orang ini ada satu jin mendampingi dia. Makanya kita tundukkan jin ini dengan kita sholat tepat waktu, dengan kita bersedekah, kita berbuat baik, itu melemahkan pengaruh jin itu. Sampai dia gak berdaya menggoda kita, terus kita lawan. Nah itu terus perlu kesadaran kan. Ketika lalai masuklah jin itu, kan, setan itu. Itulah kesadaran yang penting selalu kita jaga. Jadi ketika kita memahami arti hidup ini sebenarnya ringan. Kenapa? Kita punya pegangan Allah yang maha segala-galanya. Ya? Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu was-sami'ul 'alim. Surat Al-Fussilat ayat 34. Ayat 36. Kalau kamu digoda sama setan, lindunglah kepada Allah. Karena gak mampu kamu menghadapi setan itu sendirian. Harus kembali kepada Allah. Minta perlindungan Allah, pertolongan Allah. Allah maha mendengar, Allah tahu apa yang terjadi dengan kita. Ya. Jadi selama kita menyertakan Allah dalam semua langkah kita, maka pasti kita aman. Pada 82 surat Al-An'am Allah katakan apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang menjaga imannya tidak dikotori dengan dosa, dengan kesyirikan, dengan segala macam pelanggaran kepada Allah, maka Allah jamin dia aman dan selalu mendapat petunjuk. Ini harus kita jaga iman itu. Kita jaga. Selama ini dijaga orang apa? Berputus siaga. Jadi jaga orang apa? Uangnya jangan berkurang supaya naik terus. Jaga apa? Jaga apa? Rekeningnya. Jaga apa? Asetnya. Orang cenderung untuk apa? Meningkatkan terus. Jangan sampai turun. Semangat itu. Tapi fluktuasi imannya gimana? Yang dijaga itu. Padahal lebih penting ini daripada semua itu ya. Karena ini tujuan itu sarana. Nah kesadaran itu penting untuk kita miliki. Sehingga upaya terus menerus dalam kebaikan itu. Dan jangan lupa ya, jangan dikira seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama tidak lebih berat dari orang biasa. Dia lebih berat. Kenapa kamu mau itu kamu kerjain nggak? Kamu nasihatin orang itu kamu praktekkan nggak? Kalau enggak, Allah murka sama dia. Jangan dikira. Justru nasihatin orang itu sebenarnya dia nasihatin dirinya sendiri. Ini banyak orang ngomong kemana arah ngomongnya nggak jelas. Dia terkadang diri sendiri. Ya, dan agama ini semuanya nasihat. Semua isi agama, ad-din wa nasihat. Isi agama ini enggak bukan apa merasa tinggi, merasa enggak. Memang harus saling nasihati. Ada nasihat yang diucapkan, ada nasihat yang ditunjukkan kan. Masalahnya kan nasihat itu enggak harus diucapkan. Ya.
Di rumah antum selalu jaga sholat sunnah, itu nasihat buat istri antum, anak antum, supaya mereka juga menjaga sholat sunnah. Ya, ketika antum bersedekah di depan anak antum, mereka nasihat kepada mereka, ikuti ini pola bapak untuk suka berinfak bersedekah. Ketika antum ada tamu, antum hormati tamu, itu pelajaran buat mereka itu. Nasihat supaya mereka itu kalau ada tamu hormati tamu itu. Semua gerak-gerik kita itu sebenarnya mengandung nasihat. Tetapi ada nasihat baik, ada nasihat buruk. Kalau kita mencontohkan buruk itu nasihat yang buruk yang luar biasa. Seorang bapak ngerokok. Belum anaknya, kalau kamu merokok, saya nyonyos kali rokok di mulutmu. Kira-kira anaknya ngerokok nggak? Rokok, pasti ngerokok. Meskipun nggak berani depan bapaknya, dia akan merokok di luar. Kenapa? Bapaknya telah menasihati yang buruk kepada anaknya dengan perbuatannya. Antum ngomong kasar sama anak antum akan diikuti oleh anak. Antum kecut sama istri antum. Padahal apa namanya, kebaikan sama kita itu luar biasa. Semua waktunya, tenaganya, perhatiannya untuk kita. Tapi apakah sebanding dengan sikap kita kepada istri kita? Luar biasa. Makanya apa yang dialami oleh Bapak Cendra itu menjadikan dia apa namanya, linglung seperti itu. Karena dia terlambat menyadari kebaikan istrinya. Alakul hal, barakallahu, insyaallah banyak belajar yang kita ambil dari perjalanan ini. Ya, dan jangan lupa apapun yang kita lakukan Allah Maha Pengampun. Ada satu amalan yang jangan lupa diamalkan. Doa Nabi. Ada seorang bilang begini, ya Rasulullah, tidak ada satu dosa kecil aku kerjakan. Aku jahat, aku zalim, begini. Semua kejahatan saya lakukan. Rasa-rasanya Allah nggak mengampunkan saya. Nabi, kenapa kamu ini? Jangan ngomong gitu. Allah itu Maha Pengampun. Maukah kamu aku ajarkan amalan doa? Kalau kamu amalkan, Allah ampunkan semuanya. Mau ya Rasulullah. Nabi mengajarkan doa. Doa ini jangan lupa. Allahumma, Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Kalau sudah amal itu, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa. Itu pasti. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari amal. Sebab kalau kita mengandalkan amal kita untuk masuk surga, nggak akan mengaburkan kita. Ya? Yang kita harapkan apa? Rahmat Allah. Makanya kata Rasulullah, tidak ada seorang pun masuk surga kecuali asbabnya apa? Rahmat Allah. Bahkan Allah katakan itu, ya, walaula rahmatullahi walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Ya, kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang selamat dari godaan setan. Karena dahsyatnya godaan setan itu, tidak akan ada satu pun orang yang selamat kecuali karena adanya karunia dan rahmat Allah itu. Maka jangan terlalu banyak mengandalkan amal kita. Justru kita harapkan adalah
karunia dan rahmat Allah itu. Dan apa kata Allah pada ayat 58 surat Yunus? Bisa itu di atas apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karena katakan Muhammad, karena karunia dan rahmat Allah ya bagi kamu lebih utama dari harta yang kamu cukup kumpulkan itu. Karena itu berbahagialah kamu dengan karunia dan rahmat. Makanya berbegahlah kita kepada Allah dengan mengharap karunia dan rahmatnya supaya apa? Kita bahagia dalam hidup ini. Bukan mengandalkan recehan-recehan itu. Ya, banyak orang salah di situ. Untuk apa orang menjadi pejabat tinggi? Untuk apa orang jadi kaya raya? Untuk apa orang kemudian memiliki dan itu? Kalau tujuannya menjadi perhatian manusia, betapa celakanya hal itu. Tapi kalau kita itu persembahkan untuk Allah, karena mengharap ridho Allah, disitulah kemuliaan itu. Makanya kesadaran untuk menjadi hamba Allah, berbuat karena Allah, itu selalu harus kita hadirkan dalam pikiran dan kehidupan kita. Jangan sampai kita dipalingkan oleh syaitan hanya mengharapkan pujian orang apa. Makanya tanda orang ikhlas itu ada 3. Pertama, nggak pernah kecewa. Kalau istri antum pagi berangkat ke pasar belanja, kemudian menyiapkan makanan sarapan, terus tiba-tiba antum bilang, sayang maaf, aku nggak makan kasih pagi ini, aku udah janjian sama temanku makan di warung. Kalau istri antum marah-marah, apaan kau udah capek bikin makan, maka itu tandanya istri antum nggak ikhlas. Sama dengan kita, kan? Kita bekerja keras begini untuk anak istri kita, ya, tapi kemudian kita lihat mereka gak perhatian sama kita atau apalah, setelah saya kecewa, nah udah tandanya gak ikhlas. Kecewa itu tanda gak ikhlas. Ya, antum daminin di taruh perjalanan, satu kali kita lupa sama antum, mungkin karena satu sebab. Terus antum terus ngomong, ini Ustaz gak sadar, dulu saya antarkan begini, saya kecewa sama dia. Nah, udah masalah. Geger itu amat. Jadi menjaga kelas itu gak gampang. Jangan sampai kecewa. Udah, makanya kalau udah selesai amal, pasrah semua, udah lupakan deh. Ya supaya jangan muncul lagi itu. Udah setan tuh. Yang sudah dicatat, bisa digugurkan oleh setan coba itu. Ya. Kalau kecewa itu. Terus yang kedua, tidak butuh pujian orang, mau orang puji mau apa nggak ngaruh. Itulah orang ikhlas itu. Sementara kecenderungan orang itu apa? Inginnya dipuji. Kalau dipuji terbang dia. Ya. Cobalah kamu puji orang-orang itu, pasti akan nambah pemberiannya. Karena pujian itu. Yang ketiga adalah tidak takut celaan. Orang celak kayak apa nggak ngaruh, karena kita berkenal Allah. Antum bisa lihat betapa nama saya itu dihancurkan saat ditangkap itu kan, berminggu-minggu itu. Saya sepertinya saya itu penjahat besar di televisi, di media-media, ya Allah. Dan saya nggak berdaya karena nggak bisa ada pembela, kenapa? Nah, kita tembus pintu langit, ya Allah, pintu manusia tertutup, pintu langit pun terbuka. Sekarang berbalik semua apa yang mereka tutup. Bohong semua. Alhamdulillah, makanya jangan berharap kecuali kepada Allah. Ya, karena apa di dalam manusia itu ternyata ada bapaknya kecil. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini ulama besar. Kemudian dia ditawari jabatan, dia mau dia. Karena tahu ini berat dan resikonya. Akhirnya dia bersama anaknya pergi menghindar dari manusia menuju ke Sahara. Kemudian dia mengalami kelumpuhan tangannya maupun kakinya.
coba ujian itu ya. Kemudian dia mengadakan anaknya untuk makan dia, minum dia, ya, diurus sama anaknya yang laki-laki, tinggal bersama di kemah gitu. Sampai kemudian suatu hari anaknya gak pulang-pulang. Sebentar dia butuh kepada anak itu, dan dapat informasi anaknya dimakan binatang buas. Meninggal aja binatang buas. Sebentar juga gak berdaya. Udah diangkat tangan, ya Allah, sudah tidak ada lagi orang yang membantu aku. Kembalikan aku kepadamu ya Allah. Hari itu Allah cabut ya Allah. Meninggalnya di kemah. Datanglah rombongan musafir, mampir, dilihat ulama besar yang terkenal itu meninggal dunia sendiri. Nah begitulah hidup ini sih. Harus kita pandai bersyukur. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.